Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, teman-teman jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran 100 hadis populer yang telah ibu-ibu pelajari, dan hari ini insyaallah kita sudah berada di hadis ke-32. Monggo Ustazah Ummu Afgan bisa dibantu untuk dibacakan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala 'alaina as-silaha falaysa minna wa man qashshana falaysa minna. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghunus pedang kepada kami, maka bukan dari golongan kami, dan barang siapa berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Jazakillahu khairan, barakallahu fiki. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam hadis ini ada sebuah pesan yang sangat berharga dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, di mana kita tahu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebaikan umatnya. Jadi tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau, kecuali semuanya adalah untuk kebaikan kita. Begitu pula ketika adanya larangan yang Allah larang, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faidahnya adalah untuk kebaikan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk apa? Yang pertama di sini disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang menghunuskan pedang, termasuk di dalamnya kata para ulama bukan hanya pedang, tapi juga sesuatu yang menjadikan kaum muslimin akhirnya takut. Jadi termasuk diantaranya misalnya pistol, ketapel, atau apapun itu, bambu runcing. Ya, jadi pedang ini enggak harus pedang, tapi sesuatu yang menjadikan kaum muslimin akhirnya takut. Nah, ini dia yang tidak diperbolehkan. Maka barang siapa yang menghunuskan pedang, walaupun ya dengan niat bukan untuk membunuh, hanya sekedar berpura-pura, hanya sekedar bercanda, karena ini banyak ya anak-anak zaman sekarang ibu-ibu nakut-nakutin temannya. Caranya bagaimana? Caranya misalnya apa? Menodongkan pistol, caranya menodongkan pisau, menodongkan celurit. Apalagi yang alat yang kecil itu lebih kecil dari celurit itu apa namanya Bu Ibu? Kalau yang buat litih tuh, belati, ya itu sama aja. Ya sesuatu yang bisa menakut-nakuti kaum muslimin, maka itu dilarang. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghunuskan pedang kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Dan ini menunjukkan falaysa minna, maksudnya adalah termasuk dari dosa besar. Masih ingat doa dosa besar apa saja ya akhwat?
berbuat syirik. Kemudian enggak, dawabitnya. Itu kan contohnya berbuat syirik, berdurhaka kepada orang tua. Dawabit itu adalah kaidah-kaidahnya. Apa saja dawabitnya? Yang membedakan antara ini dosa besar, ini dosa kecil, sudah pernah belajar. Yang pertama ada ancaman. Oke, yang kedua dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang ketiga adanya had. Masih ingat? Adanya had atau hukuman. Kemudian apa lagi? Adanya perkataan falaysa minna. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Falaysa minna, bukan golongan dari kami, bukan golongan dari kami. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bukan golongan dari kami, maka ini menunjukkan dosa besar. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus dosa besar kecuali taubat. Ya, ketika misalnya ibu-ibu umrah, ibu-ibu puasa Arafah, ibu-ibu puasa Asyura, di mana puasa Arafah itu bisa menghapus dosa, puasa Asyura bisa menghapus dosa, umrah dari umrah ke umrah bisa menghapus dosa. Maka kata para ulama, yang dihapus adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dan dosa besar tidak ada jalan keluar kecuali bertaubat. Nah, ini penting ini ya. Baik, kemudian kita lanjutkan dulu. Wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dia berbuat curang, maka bukan bagian dari kami. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 101 dan dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Jadi hadis ini bukan hanya ada di Sahih Muslim, tapi juga ada di Sahih Al-Bukhari dengan nomor hadis 7070. Ya, 7070 ini dikeluarkan di Sahihul Bukhari. Kalau Sahih Muslim nomor hadisnya yaitu 101. Ada juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya, Sahih Ibnu Majah dengan nomor hadis 2104. Masya Allah ya. Berarti ini menunjukkan hadisnya sahih pakai banget gitu loh. Kenapa? Karena banyak para ulama hadis yang mengeluarkan hadis ini. Semakin banyak para ulama hadis, terutama 6 ulama hadis. 6 ulama hadis siapa saja ibu-ibu? Yo, Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Yang ketiga, Imam Ibnu Majah. Yang keempat, Imam At-Tirmidzi. Yang kelima, Imam Ibnu Hibban. Yang terakhir, Imam Abu Dawud. Ya, mereka semuanya adalah 6 ulama atau 6 muhaddis, ya, 6 orang-orang yang memang berkecimpung di dalam dunia hadis. Insyaallah. Nah, semakin banyak hadis disebutkan oleh 6 ini, maka semakin meningkatkan kualitas hadis tersebut. Jadi hadis ini yang teman-teman pelajari hari ini, insyaallah hadisnya sahih pakai banget gitu ya. Karena banyak para perawi yang meriwayatkan hadis. Baik. Kemudian di sini Syekh menjelaskan ya, azzamatis syari'ah min sya'nid dima wa hiya awwala ma yuqda fihi bainal khalaiq yaumal qiyamah. Wa qad tawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala man yaqtul mu'minan bighairi haqq. ولما كان لحرمة الدماء هذا الشأن العظيم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح على المسلمين لإخافتهم ونهبهم وفتنتهم وأخبر من سل السلاح وعدة الحرب لقتالنا معشر المسلمين بغير حق أو الإدخال الروع والخوف على المسلمين فليس ممن اهتدى بهدينا وطريقتنا واتبع سنتنا نحن المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Begitu agungnya syariat kita ya akhwat. Syariat Islam ini luar biasa, Masya Allah ya. Masya Allah, syariat Islam ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kebaikan kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam syariat Islam ini sebuah jiwa, sebuah nyawa itu sangat berharga. Nggih mboten? Iya kan ya? Kenapa di dalam Islam itu ada qisas ya akhwat? Kenapa? Qisas itu orang yang membunuh, ya, maka ancamannya akan dibunuh kembali. Kenapa di dalam syariat Islam itu ada hukum qisas? Yo, jawabannya apa?
memberikan keadilan. Boy kok, kenapa dalam Islam itu kok ada syariat kisos? Masya Allah. Ya benar, memberikan efek jerah. Orang mau bunuh mikir-mikir ya Bu ya. Nanti kalau saya bunuh orang, saya dibunuh. Nah, ini jadi dalam Islam tuh bukan agama yang keras, tapi memang agama yang menghargai sebuah nyawa, sebuah jiwa. Ya. Nah, karena di Islam itu menghargai nyawa adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, maka wasilah untuk menuju ke sana ditutup. Ya, saddud dara'i. Kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan adanya saddud dara'i, menutup pintu-pintu yang mengarah ke arah sana. Termasuk di dalamnya tadi ya, menodongkan pisau, menodongkan pedang, menodongkan pistol, ya, menodongkan belati, itu tidak boleh. Dan ini seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak. Terkadang anak-anak itu main-main Bu, ya, entah itu dengan gunting atau dengan pisau biasanya ya. Ini semuanya kita ajarkan, tidak boleh nak, tidak boleh. Yang lebih ngeri lagi ibu-ibu, kalau ada setan lewat. Biasanya kan begitu ya. Subhanallah, menakut-nakuti seorang muslim itu di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Ya, karena sejatinya kita kaum muslimin itu seharusnya memberikan kebahagiaan di antara kaum muslimin, bukan menakut-nakuti, bukan. Dan termasuk di antaranya petasan. Ini nih baru keinget nih, petasan. Ya misalnya nih ada anak nih bawa petasan, terus ditakut-takuti ke teman-temannya. Nih petasan ini mau saya lempar ke mukamu ya, misal. Padahal bohong-bohongan, ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kan di Indonesia itu banyak ya kalau muncul bulan Ramadan atau pas masuk bulan Ramadan itu petasan di mana-mana. Nah, ini juga nggak boleh. Walaupun di sini disebutkan pedang, tapi kata para ulama mengkiaskan ini termasuk sesuatu yang membahayakan. Ya di antaranya tadi petasan. Maka dari itu ibu-ibu kita sebagai seorang ibu hendaklah mewanti-wanti anak-anak kita. Ya besok pas Ramadan, ya ketika anak-anak kita minta uang, kita tanya untuk apa nak uangnya, untuk beli petasan. Kita bilang enggak usah, ya. Karena subhanallah petasan ini ya akhwat, ya. Itu sudah dilarang tuh sama pihak kepolisian ya. Tapi tetap aja ada, ya enggak? Penjualnya ya ada, pembelinya ya ada. Coba kalau nggak ada yang beli tuh petasan, ya nggak laku, penjualnya ada nggak? Pabriknya ada nggak? Nggak ada. Terus siapa yang mau beli? Ya, subhanallah. Jadi di negeri kita yang tercinta ini, ya terkadang masuknya bulan Ramadan itu justru ditandai dengan sesuatu yang apa ya? Menurut saya itu sesuatu yang kayak tadi petasan, kembang api, itu kan sesuatu yang menghambur-hamburkan uang. Daripada uangnya dihabiskan untuk beli petasan, untuk beli kembang api, lebih baik untuk sedekah. Lebih baik diberikan untuk memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Dan siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan adalah kita sebagai orang tuanya. Jadi balik lagi ya akhwat. Ya kita ini dalam mendidik anak-anak itu tidak terlalu memanjakan, juga tidak terlalu keras. Tetap harus ada batasannya. Di kita jangan sampai ibunya ikut-ikutan. Anaknya nggak pernah minta petasan, ibunya beliin. Ya, kenapa? Biar anaknya bisa mainan sama anak tetangga, gitu ya. Anaknya nggak pernah minta kembang api, ibunya beliin. Kok bisa? Buat rame-rame, gitu ya. Subhanallah. Dan ini adalah dosa jariyah yang kadang kita tidak sadari. Baik, kemudian di sini ya akhwat, ya berkaitan dengan mengacungkan pedang, ya larangan ini ya untuk menunjukkan kepada kita semuanya bahwa menakut-nakuti orang di dalam agama kita itu adalah sesuatu yang ada hukumannya, yaitu dosa besar. Karena menakut-nakuti orang baik dalam bentuk fisik maupun ucapan misalnya apa ibu-ibu? Teror tuh nggak boleh. Orang diteror tuh enak napa mboten Bu? Nggak enak. Besok kalau nggak bayar utang, biasanya gitu ya. Apa Bu? Akan datang 10 preman masuk rumah. Nah, itu kan teror tuh. Apalagi misalnya teror zaman sekarang. Nanti kalau misalnya ya nggak ngasih ke A, nggak ngasih ke B, ya tunggu aja nanti anaknya hilang. Gitu. Nah, itu kan ancaman teror. Ya. Dan ini nggak boleh. Baik dengan ucapan maupun dengan fisik. Ini semuanya dilarang dan termasuk ke dalam bagian dosa besar. Ya. Kemudian diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini ada di dalam surah Al-Baqarah
ayat 190. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, ya kita boleh memerangi orang-orang di jalan Allah ketika orang tersebut yang memerangi kita tapi tidak melampaui batas. Maksudnya adalah tidak melampaui batas, tidak menakut-nakuti sesuatu dengan sesuatu yang tidak benar. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Oh, termasuk di dalamnya ya akhwat, tulisan. Ini juga termasuk ancaman. Jadi kalau tadi kan fisik ya, secara fisik. Ya, yang kedua secara ucapan. Ucapan tadi neror-neror, nelpon. Ya, termasuk tulisan. Misalnya mengirim pesan singkat. Nah, ini juga termasuk tuh. Mengirim pesan singkat untuk menakut-nakuti orang lain. Misalnya apa? Mengancam seseorang dengan kekerasan jika tidak memenuhi permintaan tertentu. Kemudian termasuk di dalamnya yang tidak diperbolehkan adalah dalam kondisi konflik. Nah, ini juga nggak boleh. Contoh misalnya, dalam kondisi konflik itu misalnya ada satu kampung, ya dia berkonflik dengan kampung sebelah, ya. Maka ketika dalam kondisi konflik ini tidak boleh, ya penduduk kampung A menakut-nakuti penduduk kampung B, atau penduduk kampung A meneror penduduk kampung B. Nah ini nggak boleh, ya. Kenapa? Karena di Arab itu sering terjadi antara peperangan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya ya akhwat. Jadi satu kabilah, satu suku dengan suku lainnya. Dan biasanya kalau sudah ada konflik di antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, maka biasanya mereka saling meneror. Nah, ini juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian faidah yang bisa kita ambil juga di sini diantaranya ya akhwat, hadzal wa'id fil hadis yadullu ala hadza amal min kibarid dzunub. Ya. At-tahdhiru syadid min qitalil muslim li ikhwanihil muslimin wa min a'dhamil munkarati wal fasadil 'azim fil ardi isharus sila 'alal muslimin wal ifsadi bil qatl. Di sini kata Syekh di antara yang bisa merusak, ya, yang merusak sesuatu yang ada di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini adalah saling membunuh. Kalau saling membunuh dilarang di muka buminya Allah, maka wasilah untuk menuju ke sana pun dilarang. Contoh misalnya, kita hari ini ya ibu-ibu melihat anak-anak Gaza, anak-anak atau para kaum muslimin yang ada di Gaza. Itu kan mereka diperangi habis-habisan tuh sama Israel. Ya. Mereka dipermainkan, dikirim bom, jedor, dikirim apa lagi? Dikirim roket, dar gitu ya. Subhanallah. Dan kita bisa melihat pelajaran ya untuk kita semuanya bahwa sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Bahwa sesungguhnya Allah itu akan membalas makarnya mereka. Allah tunjukkan kepada kita hari ini bahwa Allah Azza wa Jalla dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, Allah jadikan ya Hollywood, lihat ibu-ibu lihat sendiri kan, ya lautan api, ya. Dan subhanallah, seharusnya dengan kejadian itu kita harus bisa mengambil sebuah faidah ya akhwat, bahwa sesungguhnya Allah itu ada, bahwa sesungguhnya kekuatan Allah itu jauh lebih agung, jauh lebih berkuasa daripada orang-orang yang selama ini menindas saudara kita yang berada di Gaza. Jadi jangan pernah kita meremehkan sebuah dosa. Jangan pernah kita meremehkan bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau kita terus berdosa, kemudian kita terus bermaksiat tanpa bertaubat kepada Allah, maka hukuman Allah akan Allah datangkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini pelajaran untuk kita semuanya. Jadi hukuman Allah itu ada ya akhwat. Adab Allah itu ada. Di mana? Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, terserah nanti Allah akan datangkan di dunia terlebih dahulu, kemudian di akhirat, atau Allah tangguhkan di akhirat. Ya, dan ini yang paling ngeri. Semoga dengan kejadian ya Hollywood itu terbakar ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada mereka keimanan untuk masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa agama yang mulia, agama yang hak adalah agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala meridhoi agama Islam di dalamnya. Baik. Kemudian ini mumpung tidak ada suaranya ya. Kemudian di sini waman ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golongan kami.
Jadi Rasulullah SAW tuh mewanti-wanti ibu-ibu, mewanti-wanti tidak boleh berbuat curang, terutama dalam masalah perdagangan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melarang ya orang-orang ketika berjual beli mengurangi timbangannya. Ada dalam surah Al-Mutaffifin, dibuka ibu-ibu, silakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka? Baik, yuk kita tadabburi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lihat ya akhwat, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang ketika dia berjual beli, menimbang, maka timbangannya dicurangkan. Subhanallah. Dan ini bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tadi pagi ya akhwat, nih Masya Allah ya, ini pelajaran untuk kita semuanya. Tadi pagi setelah kami mengantarkan putra kami untuk menuntut ilmu, maka saya melihat ada orang jualan rambutan. Sepertinya itu panen sendiri karena di depan rumahnya tuh ada pohon rambutan besar. Saya turun, ya, belilah buah rambutan. Yang jualan ibu-ibu. Saya bilang, ibu, ya, niku pinten rambutanipun, ya, karena ibu-ibu udah lumayan nggak begitu muda, saya coba untuk bahasa kromo. Beliau bilang gangsal, gitu pertamanya ya. Terus beliau lihat kita naik mobil, kata beliau gangsal welas kali, katanya gitu ya. Gangsal, tapi saya nggak tahu gangsal itu maksudnya apa. Terakhir ya gangsal ibu kan 5, harusnya 5.000. Gangsal welas kali. Oke, saya nggak nawar waktu itu. Terus saya bilang gangsal welas kali ini kok pinten kilo nggih? 2 kilo, katanya dapat 2. Satu bengket itu kata beliau 1 kilo. Kata beliau 1 bengket itu 1 kilo. Terus saya bilang lah, oh 1 bengket ini ya. Ya. Dan saya pegang 1 bengket tuh kecil ibu-ibu. Ya mungkin enggak nyampe 1 kilo. Ringan-ringan. Ya. Terus saya bilang lagi, Bu, niki 1 bengket 1 kilo. Nggih, katanya gitu ya. Nanti kalau enggak percaya tak timbang lagi di dalam. Jadi timbangannya ada di dalam. Ya. Saya nggak mempermasalahkan masalah beratnya. Saya cuma tanya lagi, ini 1 kilo beratnya. Karena saya pegang itu ringan sekali. Terus kata ibunya masuk ambil kresek. Saya nggak tahu apa yang dilakukan. Terus memasukkan rambutan itu dan beliau bilang, niki nggih, oh nggih, matur nuwun. Sudah, saya ke mobil lagi. Subhanallah ya akhwat. Uang ya ribuan, 1.000, 2.000 ya. Itu sesuatu yang menurut kami ya sesuatu yang eman kalau kita berbuat curang di dalamnya. Ya, jumlahnya tidak banyak tapi akhirnya membuat jual belinya tidak barokah. Ya, ini hati-hati. Jadi ibu-ibu kalau misalnya jual beli ada timbangan, taruh timbangannya di depan. Ya, biarkan penjual dan pembeli lihat. Itu sesuatu yang memang diajarkan di dalam agama kita. Jangan timbangannya di dalam. Ya, kita yang mau membeli juga tidak enak masuk ke dalam. Ya. Dan ini banyak sekali di antara kita kaum muslimin yang berjual beli, ya, mengurangi timbangan sedikit. Ya. Atau kita minta imbuh, itu juga tidak boleh ya akhwat. Ya. Kan biasanya wong Jawa ki lek ora minta imbuh ki ora afdol. Padahal pedagangnya terkadang ada pedagang yang jujur, ya dilebihkan itu, sengaja dilebihkan. Subhanallah. Saya juga menemukan para pedagang ibu-ibu di pasar Potorono itu ada juga yang begitu. Ya. Dan saya nggak pernah nawar, misalnya beli ini, Bu, Bude beli niki nggih. Terus nanti budenya sendiri bilang, "Iki tak imbuh nggih." Saya nggak pernah minta juga. "Oh nggih, Bude matur nuwun." Lah kan saya nggak minta. Ya. Dan ketika subhanallah para pedagang ini sudah jujur kita ibu-ibu, jangan pernah minta-minta.
diimbuhin dicemplungin. Apalagi saya pernah lihat juga ibu-ibu di sebelah saya ya, waktu saya menunggu giliran untuk transaksi, ya beliau ambil sendiri dimasukkan ke timbangannya. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan ya akhwat. Ya, para pedagang ketika ada yang mengambil barangnya ya dan memasukkan ke timbangannya, mungkin mereka tidak ridho, tapi mereka tidak bicara. Dan ini yang dikhawatirkan adanya ketidakbarokahan. Ya, adanya ketidakbarokahan. Jadi kita nggak boleh ya membiasakan minta imbu, ya nggak boleh juga para pedagang mengurangi timbangan, mengakal-ngakali ya timbangan zaman dulu atau timbangan zaman sekarang sama aja bisa diakal-akali. Ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah bahwa setiap apa yang kita beli, setiap apa yang kita dapatkan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan adanya keberkahan atau tidak sesuai dengan jalan yang kita tempuh. Apakah itu jalan halal ataupun jalan haram. Ya, termasuk di dalamnya dalam jual beli ya teman-teman, ya kita tidak boleh curang tadi mengurangi timbangan. Yang kedua adalah adanya cacat. Ya, cacat dalam barang itu harus ditulis gitu ya. Apalagi sekarang di online yaitu banyak tuh misalnya ibu-ibu mau beli tuh di pasar online. Itu kan dari review ya. Reviewnya kan ada tuh. Gambarnya bagus gitu ya. Ternyata yang datang tidak sesuai gitu ya. Atau misalnya cacat, ya, ada baju gamis misalnya ternyata ada sesuatu yang sobek tapi tidak dikasih tahu. Ya, suatu sobeknya di tengah-tengah misalnya. Itu juga tidak boleh, ya. Dan ini banyak teman-teman. Maka dari itu, ya saya kembali mengingatkan para ibu-ibu yang jualan emas nih. Kenapa dalam syariat Islam itu emas itu harus yadan biyadin. Yadan biyadin tuh ini uang, ini barang, ya. Itu diantara gunanya ya akhwat, faidahnya adalah agar tidak ada kecurangan di dalamnya. Ya, karena banyak juga sekarang orang jualan emas online. Ya, di gambarnya tuh bagus pakai banget emas perhiasan. Ya, ternyata ketika datang bukan emas tapi mainan. Nah, ini juga nggak boleh. Dan orang-orang yang saya pernah berdiskusi dengan salah satu jamaah. Beliau berdalih, ya Ustazah, kalau dulu kan emas buat mata uang. Kalau zaman sekarang itu emas bukan mata uang tapi barang jual beli. Saya katakan, kalau adanya larangan emas itu bolehnya menjual beli tidak yad dan biyadin, maka Rasulullah SAW akan menjelaskan. Tapi itu hadisnya umum, ya bahwa ketika seseorang menjual beli emas, maka yad dan biyadin. Dan ini kaidah ini harus kita pegang erat-erat ya akhwat. Kenapa? Karena bertambah banyaknya syubhat yang masuk, baik dari buku bacaan yang kita baca ataupun dari media sosial. Kalau kita tidak kuat-kuat banget memegang prinsip, kita akan luntur. Oh iya ya, emas itu bukan sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar uang, tapi adalah komoditi barang jual beli. Ya. Sebuah kaidah dalam hadis, ketika di situ ada larangan, maka larangan tersebut berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dan ini hati-hati. Jangan sampai kita berjual beli, berlaku curang, hanya ingin menerima cuan yang lebih banyak tanpa memperhatikan adab-adab berjual beli. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita dapatkan dari jual beli. Yang kita khawatirkan kita dapat banyak uang tapi ternyata uang tersebut tidak barokah. Tapi ternyata uang tersebut malah justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Rizki sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Janganlah berbuat kecurangan karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan orang yang berbuat curang bukan bagian dari kami, dan bukan bagian dari kami berarti dosa besar. Termasuk di dalamnya ya akhwat. Ya, ini masih dalam proses jual beli karena banyak di kalangan kita ini yang bermuamalah jual beli tapi curang. Termasuk di dalamnya menggunakan penglaris. Ini juga curang. Di Yogyakarta ada banyak resto yang menggunakan penglaris, ada ya, banyak ya. Banyak. Itu juga curang. Kenapa curang? Karena dia menjual sesuatu tidak pada hakikatnya. Iya enggak? Orang enggak mau beli awalnya. Ya, dengan produk barang kualitasnya tidak baik, tapi karena dia menggunakan penglaris, ya, menggunakan jin, ya akhirnya orang tersebut jadi beli. Ya. La ilaha illallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya.
Di Yogyakarta terutama ibu-ibu. Di Yogyakarta ini yang masih banyak klenik ya. Itu ada banyak ya, resto-resto makanan terutama yang ketika berjual beli makanan tersebut itu endingnya apa? Akhirnya dapat laporan dari pelanggannya, kenapa tokonya tutup, kenapa warungnya tutup, padahal nggak pernah tutup. Nah itu kan berarti saingan tuh dengan yang lain. Ya, ini juga berbuat curang, nggak boleh. Ya, menyakiti orang lain, menutup-nutupi toko orang juga nggak boleh. Ya. Atau misalnya pernah ibu-ibu misalnya makan di tempat enak, ketika pulang nggak enak, gitu kan ya? Nah ini juga hati-hati juga. Ya. Atau misalnya apalagi warungnya jorok gitu ya, kotor. Saya tuh pernah juga tuh. Sampai aneh itu tuh kenapa orang-orang kok jual beli di sebuah di Yogyakarta tuh sampai antri gitu keluar, sampai untuk beli tuh kayak orang mantenan mau ambil makan tuh loh Bu. Ya. Terus itu orang jual apa? Akhirnya kita lihat gitu. Ya Allah, tempat di dalamnya kotor, tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat makan. Tapi orang beli antri gitu ya. Ini juga perlu dipertanyakan. Ya. Di banyak sekali kasus-kasus ya dalam jual beli yang ada di negara kita yang penjualnya belum berilmu. Maka penting bagi teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai penjual belajar dulu tentang fikih jual beli. Jangan sampai sebelum kita bermuamalah ya kita langsung bermuamalah berjual beli dan akhirnya banyak sekali dosa-dosa yang kita terjang gitu ya. Atau misalnya nih zaman sekarang nih yang lagi heboh nih jual beli skincare. Nah, gitu kan. Di situ dijelaskan bahwa skincare ini aman 100% dari apa Bu? Enggak, aman 100% dari pemutih apa tuh namanya merkuri. Merkuri ya. Ternyata di situ misalnya dimasukkan merkuri di dalamnya sedikit. Padahal di situ ditulis 100% aman dari merkuri. Ini juga nggak boleh. Ketika ditulis 100% aman dari merkuri, maka harusnya tidak ada merkuri di dalamnya. Ya. Dan ibu-ibu tahu zaman sekarang, ya ini di antara akhir zaman adalah banyaknya orang ya tidak lagi melihat halal atau haram yang dikonsumsi, yang penting dapat cuan. Jadi di antara fitnah akhir zaman adalah tidak lagi melihat ini halal ini haram, yang penting dia dapat keuntungan. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian di antara contoh ya akhwat dalam keseharian kita misalnya ada pemborong diberikan amanah ya oleh pemerintah setempat untuk membangun jembatan misalnya atau membangun tempat area publik misalnya ya. Biasanya apa Bu yang terjadi? Besinya dimakan, semennya dimakan. Dimakan tuh gimana maksudnya? Dikurangi, iya enggak? Kita pernah mendengar enggak di negara kita yang tercinta ini ada jembatan baru dibangun belum lama ambruk? Hah? Ada kan? Dan itu akhirnya apa? Membahayakan orang lain. Orang yang ada di atas jembatan ikut semuanya jatuh. Ya. Wallahi ini adalah dosa besar yang menyangkut nyawa orang lain. Maka dari itu teman-teman yang punya suami pemborong, tolong diingatkan suaminya masing-masing. Pah, beb, bi, cin, apalah ya. Tolong yang gitu ya. Kalau bekerja, bekerjalah yang jujur. Jangan dikurangi semennya, jangan dikurangi besinya, jangan dikurangi ternya. Ya semua berjalan dengan laporan. Ya. Dan ini subhanallah sudah seperti membudaya. Ya. Bahkan yang paling mengenaskan itu ada ya salah satu jamaah Ustadz Hanan tuh yang curhat kepada beliau. Beliau akhirnya resign. Kata beliau, Ustadz, saya udah nggak betah di proyek itu. Kenapa Mas? Karena di proyek itu lingkungannya udah nggak baik Ustadz. Ya, orang-orang yang jujur tuh pengen disingkirkan gitu ya. Jadi saya tuh kalau belanja Ustadz diminta oleh bos saya tuh minta nota kosong. Jadi nota kosong itu di tempat kita ini seperti sudah membudaya. Ya. Ya bertakwalah kepada Allah ya akhwat. Bagi teman-teman yang jual toko besi, yang berprofesi penjual toko besi, ya jualan alat-alat material besi, itu tidak memberikan nota kosong. Hati-hati, nota kosong ini juga curang. Ya. Dan proyek-proyek yang ada terkadang mengharuskan bawahannya untuk meminta nota kosong.
Ya tergantung kita mau jual secara jujur atau tidak. Ya, alhamdulillah saya punya jamaah teman ya yang masya Allah beliau punya toko, beliau pesan kepada semua karyawannya tidak diperbolehkan bagi kalian untuk memberikan nota kosong. Ya, masya Allah. Ya, dan ini sesuatu yang memang harus kita rubah karena sudah membudaya di masyarakat kita. Ini mboten Bu Eko. Bu Eko nih yang sudah banyak berkeciambung dalam dunia ini ya, masya Allah. Dan ini mengerikan ya akhwat. Ya. Ketika semua curang, ketika semua sudah tidak lagi ada kejujuran, maka yang ada adalah kerusakan. Ya. Nah, itu contoh diantara muamalah dalam bab proyek. Belum lagi nih, ketika ada seseorang pengen masuk ke dalam instansi tertentu. Baik itu ke area kepolisian, ABRI ataupun misalnya jabatan-jabatan tertentu, maka biasanya di negara kita misalnya tidaklah memasukkan anaknya untuk mendapatkan jabatan tertentu, untuk sekolah di sebuah instansi tertentu kecuali harus memberikan uang. Ya, bahasanya apa? Uang pelicin. Apalagi Bu? Ada yang lebih halus dari itu? Hah? Syukuran. Ngasihnya ke siapa uangnya? Jadi, di tempatnya langsung tatap muka ya, karena kalau transfer nanti ketahuan. Enggak, maksudnya uangnya dikasih ke atasan, ke orang yang memasukkan itu ya. Oh, ada maklernya, enggak langsung orang ya? Subhanallah, lihat. Pengalaman ya, Bu. Kenapa? Subhanallah, syaitonir rojim. Ya, setan itu mainnya di malam hari ya. Ya, karena kalau siang mereka takut. Ya, takut kalau ada manusia lihat, lupa kalau Allah lihat. Jam 1 malam, Bu. Telepon, ditentukan tempatnya di mana? Sowan di suatu tempat, bukan di laut. Sowannya. Oh, kepala sekolah. Ya Allah, Bu. Terus nun sewu, itu ke pemerintah ya, negeri ya. Resmi ya. Lihat pengen jadi kepala sekolah itu kan sesuatu yang indah nggak Bu Ibu? Bagus kan? Tujuan utamanya Bu Eko bagus. Ya kepala sekolah itu kan bagus, amanah ya. Tapi ternyata lingkungannya nggak mendukung ya Bu ya. Sangat. Untuk menjadi kepala sekolah berapa uang yang harus dikeluarkan Bu? 2001 berapa? 1 Avanza. Allahu Akbar. Subhanallah, lihat ibu-ibu, kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan lainnya. Dosa akan mengundang dosa lainnya. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya. Masya Allah, bukan ketemu saya, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada ibu. Ya Rabb, semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi saudara-saudara kita yang masih dalam lingkungan yang tidak baik. Wallahi demi Allah, kalau itu terus ya ada di dalam ya lingkungan di dalam negara kita, maka tunggulah kerusakan yang ada di negara kita ini. Ya, semua orang gak jujur akhirnya. Orang yang harusnya belum bisa menjabat di jabatan sebuah jabatan tertentu ya karena dengan dalih tadi memberikan uang satu harga mobil gitu ya, akhirnya bisa. Padahal dia di situ belum sesuai dengan keahliannya, bidangnya. Dan banyak kan ibu-ibu zaman sekarang? Ya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang melihat kita, melihat apa yang kita lakukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ya bukan bagian dari kami orang yang menyogok dan orang yang disogok. Ya, man rasyana, ya falaisa minna, ya bukan bagian dari kami. Berarti ini menunjukkan dosa besar. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini hal-hal yang sepele. Jazakillah khair. Terima kasih Bu Eko atas penjelasannya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi ibu-ibu kita mulai bersyukur nih sekarang. Ya, mulai bersyukur. Apa yang Allah beri kepada kita hari ini di lingkungan yang baik, didekatkan dengan orang-orang baik. Allah tuntun kita ke majelis ilmu. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Uang yang kita cari, dunia yang kita kejar, itu hakikatnya tidak akan kita bawa mati. Justru dosa-dosa yang kita tumpuk, ya, yang kita tidak pernah taubati, itulah yang akan menyengsarakan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, subhanallah.
Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam ini keistiqomahan untuk kita semuanya sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi dalam segala lini kehidupan zaman sekarang ibu-ibu sudah ada yang namanya kecurangan. Termasuk di dalamnya, mohon maaf ya ibu-ibu, ya adanya ya kecurangan untuk memasuki sebuah sekolah favorit. Siapa yang disogok? Gurunya. Ya, bagian PPDB. Ya, itu zaman sekarang tuh sudah ada tuh. Saya kemarin dengar seorang ibu jamaah ya, itu beliau kaget ketika melihat ada sekolah di Yogyakarta, sekolah favorit ya, yang saya tidak perlu menyebutkan namanya. Di situ tuh jelas-jelas ada transaksi gitu loh. Kalau kamu anakmu mau, saya punya jatah. Bilangnya begitu. Kata guru tersebut, saya punya jatah, tapi belum dipakai jatahnya. Nah, kalau kamu mau, kamu bayar berapa, nanti anakmu masuk. Nah, hal-hal yang demikian juga tidak diperbolehkan. Berarti kita mengambil haknya orang lain yang seharusnya orang-orang yang pintar bisa masuk ke sekolah favorit tersebut, tapi kita mengambil haknya orang lain, memasukkan orang yang belum sesuai dengan apa yang dimilikinya. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian ada lagi ibu-ibu di antara penipuan atau kecurangan yang ada pada zaman sekarang adalah korupsi. Nah, ini kan yang paling ngeri kan ya. Korupsi ada di mana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan hanya di Indonesia korupsi ini Bu, semuanya ada. Baik di tanah Arab maupun di tanah non Arab. Ya, kenapa? Karena yang namanya setan itu ada di mana-mana. Ya. Jadi zaman sekarang saya juga terkaget-kaget ya. Ketika ada sekarang bloker hotel. Ya, kalau untuk masalah travel nih bloker hotel. Itu mereka itu juga terkena kecurangan. Misalnya begini, kasusnya. Ada travel umroh sudah membayar sekian uang untuk pesan kamar di hotel A kepada bloker ini. Nah, bloker ini ibu-ibu, kalau travel umrohnya itu tidak membayar sesuai dengan apa yang dia minta, ya oke, pertamanya oke, sini uangnya. Nanti setelah mendekati waktu hanya ya min berapa, itu kamar yang sudah deal dijual oleh bloker ini. Dijual kemana? Ke travel lain. Ya. Dan akhirnya banyak ya teman-teman travel kita ini yang ketika sudah mau mendekati hari keberangkatan tidak dapat kamar hotel. Kenapa? Karena dijual oleh broker dan uangnya tidak dikembalikan. Subhanallah. Dan itu banyak terjadi di kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Dan setan itu ada di mana-mana. Dan ini termasuk dari kecurangan. Termasuk di dalamnya, ibu-ibu, adanya kecurangan dalam proses UN. Zaman dulu itu kan ada nggak, pernah ingat nggak zaman dulu kasus ya orang anak mau UN tuh pensilnya dibawa kemana? Zaman dulu pernah kan terjadi kasus pensil untuk nulis untuk jawabnya itu dibawa ke paranormal ya, dicelup-celupkan entah dengan cairan apa. Yang jelas tujuan utamanya adalah agar anak ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di UN. Lihat, di negeri kita itu unik-unik ibu-ibu. Ya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, mengorbankan anak-anaknya untuk mendatangi paranormal dan dicelupkan pensilnya ya atau alat tulisnya diberikan kepada paranormal tersebut agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di UN. Baik. Nah, dari berbagai contoh yang sudah saya sebutkan ibu-ibu, maka kita bisa memahami bahwa sejatinya Islam itu menganjurkan kita untuk jujur. Ya, kembali lagi. Kejujuran haruslah kita bangun dari dalam diri kita dan juga keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ya. Terkadang kita sebagai orang tua, ketika kita melihat anak-anak kita jujur, kita tidak mudah mengapresiasi. Sehingga banyak anak-anak yang akan berkata jujur itu takut. Takut apa? Takut dimarahi oleh ibunya. Dan ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Nggih mboten ibu-ibu. Anak kita misalnya ya qadarullah melakukan maksiat di luar rumah. Terus kita tanya, habis dari mana? Ya kita sudah
suara volumenya sudah besar. Anak kita takut, ya tidak jujur kepada kita. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau jujur nanti dimarahi oleh kita. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu semua di sini. Ayo didik anak-anak kita mulai sekarang, dan ini pesan untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Kalau mereka jujur, apresiasi. Alhamdulillah. Tadi habis nonton apa, Mas? Misalnya lagi nonton HP. Ini Mi, tadi nonton nonton bagaimana cara membuat ini, membuat itu. Terus kita cek di ada tuh biasanya di YouTube, terus ada di apa yang sudah ditonton itu ya jejaknya itu, oh iya benar. Oke, kita hargai. Ya. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang ibu-ibu, kalau kita terlalu keras, mereka itu akan lari dari kita. Jadi untuk mendidik anak-anak kita pada hari ini adalah didiklah anak-anak kita dengan karakter jujur. Semoga ketika kita mendidik anak-anak kita dengan karakter jujur, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Karena orang yang jujur akan mudah dipercaya oleh orang lain. Orang yang jujur, yang amanah akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dicintai oleh banyak orang. Dan orang yang jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, terutama dari dalam rumah kita masing-masing, agar senantiasa berbuat jujur, dimulai dari kita sebagai orang tua memberikan teladan-teladan yang baik bagi anggota keluarga yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin semuanya ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang jujur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.